Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Endar Herawati dari Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Prodi PAI khusus kelas 2D. Kepada yang terhormat Bapak dosen Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kerucut perkembangan. Baik, yang pertama yaitu pengenalan tentang Edgar Dale. Edgar Dale adalah tokoh yang berjasa dalam pengembangan teknologi pembelajaran. Menurut Edgar Dale, pembelajaran lebih mengutamakan keaktifan peran serta siswa dalam berinteraksi dengan situasi belajarnya melalui panca inderanya, baik melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan sampai pada modus berbuat, yaitu katakan dan lakukan. Edgar Dale dalam Sanjaya 2008 mengemukakan bahwa pengalaman belajar yang diperoleh para peserta didik akan semakin banyak jika media pembelajaran semakin konkret. Sebaliknya, jika peserta didik semakin abstrak dalam mempelajari bahan pengajaran, maka semakin sedikit pengembangan pengalaman belajar yang diperoleh. Edgar Dale melukiskan pengalaman belajar peserta didik melalui sebuah kerucut yang dikenal dengan nama kerucut pengalaman Edgar Dale atau Edgar Dale Count of Experience. Selanjutnya yaitu konsep kerucut pembelajaran. Di dalam teori kerucut pembelajaran Edgar Dale yang dikembangkan pada tahun 1996, arah kerucut semakin ke atas berarti semakin abstrak, dan apabila semakin ke bawah menggambarkan makin konkretnya pemahaman suatu ilmu yang diterima oleh pembelajar. Pembelajar akan lebih konkret memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung, melalui benda tiruan, pengalaman melalui drama, demonstrasi wisata, dan melalui kerucut pengalaman Edgar Dale menggambarkan bahwa makin ke bawah makin besar tingkat pengalaman yang diperoleh yang akan menjadikan semakin besar pula tingkat pemahaman dan penguasaan akan sebuah pengetahuan. Poin-poin utama dari rincian kerucut pengalaman Edgar Dale yakni kegiatan membaca atau tingkat pemahaman yaitu 10%, mendengar 20%, dan melihat gambar 30%. Pada tingkatan ini merupakan pengalaman penggambaran realitas secara langsung sebagai pengalaman yang ditemui pertama kali. Pembelajar masih bersifat sebagai partisipan sehingga tingkat pemahamannya akan paling sedikit dibandingkan dengan jenis cara pembelajaran lainnya. Berdiskusi 50% dan presentasi 70%. Pada tingkat ini, pembelajar sudah diberikan suatu bentuk permasalahan yang menstimulasi mereka untuk aktif berpikir. Sifat pembelajar masih partisipan karena mereka belum diberikan permasalahan yang konkret. Bermain peran, berstimulasi, dan melakukan hal yang nyata 90%. Pada tingkatan terakhir ini, pembelajar sudah bertindak sebagai pengamat yang turun langsung dan berperan aktif dalam sebuah permasalahan, sehingga tingkat pemahaman yang diperoleh adalah tingkat yang paling besar. Kerucut pengalaman Edgar Dale adalah yaitu semakin ke atas semakin abstrak menurut pemahaman pembaca, sedangkan semakin ke bawah semakin konkret menurut pemahaman pembaca, seperti yang telah dijelaskan di awal. Baik, kesimpulannya adalah hal ini sesuai dengan kerucut pengalaman oleh Edgar Dale yang mengemukakan untuk memahami peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi siswa. Edgar Dale melukiskannya dalam sebuah kerucut yang kemudian dinamakan kerucut pengalaman atau count of experience. Kerucut pengalaman Edgar Dale dianut secara luas untuk menentukan alat bantu atau media yang sesuai untuk memperoleh pengalaman belajar secara mudah. Hal ini sesuai dengan kerucut pengalaman oleh Edgar Dale yang mengemukakan untuk memahami peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi siswa.
Edgar Dell melukiskannya dalam sebuah kerucut yang kemudian dinamakan kerucut pengalaman atau cone of experience. Kerucut pengalaman Edgar Dell dianut secara luas untuk menentukan alat bantu atau media yang sesuai untuk memperoleh pengalaman belajar secara mudah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.